AFF atau ASEAN Football Championship 2024 akhirnya telah menyelesaikan partai perdana. Dan hari ini partai kedua akan dimainkan oleh masing-masing negara. Seperti di grup A yang akan mempertemukan timnas Singapura menghadapi Kamboja dan juga Malaysia yang bakal bermain sebagai tim tuan rumah untuk menghadapi timnas Timor Leste. Tapi tunggu, sebelum kita bahas apa yang terjadi di partai kedua AFF, ternyata laga pertama di ajang AFF masih menyisakan beberapa PR yang harus diperbaiki. Dan hal itulah yang menjadi sorotan banyak pihak, tak terkecuali dari Indonesia dan Thailand. Seperti kerasnya permainan dari timnas Myanmar yang dinilai mengkhawatirkan karena bisa saja mencederai karir sang pemain. Ini kita sedih gitu ya, kok masih ada yang seperti itu pertandingan permainan. Kan main bola itu masa depan pemain. Mereka harus berpikir bahwa mencederai pemain itu sama seperti mencederai dia juga gitu. Itu kan bisa mematahkan karir orang, memutus karir. Di sisi lain, dari grup B, Indonesia akan menghadapi Laos pada Kamis malam. Dengan Filipina akan menjamu Myanmar. Vietnam sendiri akan bermain dan menanti kedatangan timnas Indonesia pada 15 Desember. Tapi menariknya, pengamat Vietnam sepertinya cukup waspada pada Indonesia. Kenapa? Yuk kita simak ulasan berikut ini. Kerasnya laga Myanmar versus Indonesia, di mana banyak pemain Myanmar bermain kurang sportif. Seperti bagaimana pemain nomor 2 mereka melepaskan tendangan keras ke kepala Marcelino dari jarak yang cukup dekat, hingga kaki yang cukup tinggi mengarah kepada Arkan Kakak, serta momen yang mungkin jarang disorot, yakni tackle berbahaya ke Rafa Strike seperti ini. Ya, jadi momen-momen itu telah banyak memunculkan reaksi. Selain dari netizen dan mungkin dari para pengamat, ex-ko PSSI Arya Sinulinga hingga Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir baru-baru ini bahkan memberikan komentarnya secara tegas. Bung Arya menyebut bahwa apa yang terjadi menakutkan untuk masa depan pemain. Sedangkan Pak Erick punya pendapat yang tak jauh beda. Jika AFF memunculkan trauma seperti yang pernah terjadi pada Evan Dimas dulu. Ya kenapa harus mencederai pemain lain? Kan sama-sama memberikan yang terbaik dan sebagai pemain profesional gitu. Jadi hal-hal seperti ini ya saya sampaikan, saya mendukung. Saya bersama tim dan bersama pemain untuk memastikan hal-hal ini bisa dikurangi lagi. Karena memang saya sendiri punya trauma yang cukup sampai hari ini juga saya ada ketakutan melihatnya ketika waktu itu Evan Dimas juga cederanya sangat parah sekali ketika dikasari oleh pemain Vietnam waktu itu. Sebagai informasi, Evan Dimas yang kala itu merupakan pemain paling menjanjikan di sepak bola Indonesia mendapatkan cedera fatal di partai final SEA Games, di mana saat itu bek Vietnam Doan Van Hau secara sengaja menendang kaki Evan Dimas, hingga gelandang timnas tersebut tak bisa melanjutkan permainan. Evan Dimas mengalami cedera ligamen pergelangan kaki, cedera yang serius, di mana hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjalani masa pemulihan. Sialnya, sejak hari itu, Evan tak pernah sama. Kembali ke ASEAN Football Championship tahun ini, apa yang dilakukan pemain Myanmar saat melepaskan tembakan keras ke kepala Lino dari jarak yang dekat inilah yang membuat media di Thailand juga ikut menyorotinya. Dalam ulasan media Thairat, mereka menuliskan sebuah kalimat menarik, bahwa hanya kartu kuning yang diberikan kepada pemain Myanmar. Kartu merah tidak dikeluarkan dari lapangan dengan cara apapun. Sementara itu, melihat apa yang terjadi dengan laga Indonesia dan Myanmar, netizen Thailand cukup setuju. Jika harusnya, permainan ditingkatkan dan tak perlu ada permainan berbahaya seperti itu. Seperti beberapa komentar berikut ini. VAR ada di sini, wasit tegas, harus ditingkatkan secara bertahap. Tampak seperti AFF akan mencoba meningkatkan sepak bola regional ASEAN kita. Ada VAR datang untuk membantu, hanya terjebak di rumput lapangan. Beberapa negara harus melakukan yang terbaik. Lapangan yang bagus membuat bola lebih menyenangkan. Singapura adalah bidang terbaik, rumput hibrida. Nonton sepak bola AFC dan AFF galau. Harapkan ya kita harus saling jaga, apalagi negara Asia Tenggara kita ini sebuah negara bersahabat.
yang kita ingin juga tingkatkan kualitas permainan kita supaya level kita bisa naik ke Asia. Karena itu kemarin saya juga bertemu presiden dari Thailand, banyak juga presiden AFF, General Samet, lalu Sekjen Vincent untuk menyuarakan standar permainan AFF ini harus naik kelas dengan memberikan pertandingan yang bersih dengan perwakilan. Beralih dari apa yang terjadi di laga perdana, kita masuk ke persiapan jelang laga kedua. Timnas Indonesia yang sukses meraih 3 poin di kandang Myanmar, kini akan menjamu Timnas Laos, tim yang sebelumnya dikalahkan Vietnam dengan skor 4-1. Secara umum, Timnas Indonesia tentu diunggulkan, meski hanya menggunakan pemain U22. Tapi secara kualitas, Timnas dinilai masih di atas Laos. Apalagi kita akan main di rumah sendiri. Main di Solo atau tepatnya di Stadion Manahan, di mana dukungan para supporter hingga kondisi rumput yang baik bisa membantu tim Garuda untuk menunjukkan permainan mereka yang sesungguhnya. Karena sebenarnya, kalau bicara potensi, Timnas punya potensi yang cukup bagus. Sebagai contoh, saat kemarin bermain di laga kontra Myanmar, Timnas yang menurunkan kekuatan terbaik di babak kedua, seperti Rafa Strike, Asnawi, hingga Detan, mampu tampil dengan jauh lebih baik untuk pada akhirnya mengungguli Timnas Myanmar. Hal itulah yang menurut para pengamat Vietnam harus diwaspadai. Jadi saat ini Vietnam tengah menantikan laga kontra Indonesia. Meski hanya memakai tim under 22, pemain Vietnam baru-baru ini menjelaskan jika negaranya nggak boleh ngeremehin skuad muda Indonesia. Timnas Vietnam harus waspadai bintang muda Indonesia. Beberapa orang mempertanyakan mengapa Timnas Indonesia hanya menang sedikit, tapi kita harus membalikan masalah tersebut. Dalam konteks Indonesia hanya mengirimkan pemain berusia 20,3 tahun, Myanmar tidak buruk sama sekali. Jika tim Indonesia masih sangat muda, akan sangat mengesankan jika mereka bisa menang. Dan yang jelas, selain pemain naturalisasi, Indonesia juga punya strategi pembinaan pemain muda yang sangat bagus. Pelatih Shin Tae-yong membawa sekelompok pemain muda ke Piala AFF ini. Mereka menghadapi kesulitan tertentu, tetapi ini adalah sekelompok pemain yang terlatih dan memiliki kemampuan untuk bersaing, ujar Quang Huy dikutip dari The Tao. Terlepas dari apa yang akan terjadi di laga Vietnam kontra Indonesia nanti, yang pasti fokus utama Timnas Indonesia saat ini ada pada laga kontra Laos. Ada banyak hal yang harus diperbaiki oleh Coach Shin sebelum menghadapi tim terkuat di grup B Vietnam. Seperti kita tahu, usai laga kontra Myanmar, saat itu Coach Shin menilai waktu yang mepet membuat para pemain utama tak langsung dimainkan, seperti Asnawi dan Rafa Strike yang baru bergabung. Selain itu, ada kekhawatiran juga bahwa Asnawi dan Rafa bisa cedera. Rafael baru tiba kemarin, begitu juga dengan Asnawi. Saya berpikir untuk memainkan mereka di bawah 45 menit, mungkin sekitar 30 menit. Alasan saya tidak memainkan keduanya di babak pertama adalah untuk melindungi para pemain dari resiko cedera, ungkap Coach Shin Tae-yong, sumber Liputan 6. Jelly bean skies and peanut butter trees. This world unfolds like a bizarre dream. Came across a zebra. Berkaca pada laga kontra Myanmar, memang sistem permainan kita dapat dikatakan belum jalan, terkhusus di lini tengah dan lini depan di babak pertama. Banyak pemain yang belum menunjukkan penampilan terbaik, seperti Zanadin, Hoki, hingga Arkan Kakak. Laga kontra Laos mungkin akan jadi kesempatan kedua bagi mereka untuk membuktikan apakah mereka benar-benar layak diandalkan timnas. Karena kalau masih belum perform, kami rasa akan sulit. Posisi mereka akan tergantikan. Karena di bench masih ada Detan hingga Ronaldo Kuateh yang siap mengisi posisi mereka. Ya, jadi itulah cerita di balik bagaimana Erick Thohir menekankan perlunya peningkatan kualitas di sepak bola ASEAN. Biar tim-tim di ASEAN nih sama-sama naik, gak cuma Indonesia aja yang bersaing di round 3. Bener gak ya?
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.